Ini terkait dengan Pilkada Serentak 2020 ini pemirsa yang diselenggarakan di 270 daerah. Terdiri diantaranya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk melihat perkembangan Pilkada Serentak di salah satu provinsi di Pulau Sulawesi, yaitu adalah di Sulawesi Utara. Jika kita melihat di Sulawesi Utara, ini ada 3 pasangan calon atau 3 paslon yang akan berlaga pada kontestasi pemilihan gubernur di Provinsi Sulawesi Utara. Kita melihat terlebih dahulu, memang jika melihat para kandidat yang akan bertarung di pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Utara ini didominasi oleh para petahana kepala daerah, mulai dari petahana gubernur, wakil gubernur, bupati, dan juga tokoh agama. Nomor urut 3 adalah Oli Dondo Kambe atau petahana gubernur yang saat ini masih aktif sebagai orang nomor 1 di Sulawesi Utara. Kemudian didampingi oleh calon wakil gubernurnya yaitu adalah Stephen Kandau. Ini adalah petahana wakil gubernur Sulawesi Utara. Diusung oleh 6 partai. Ya, kita melihat ini diusung oleh 6 partai. Ada PD Perjuangan, Partai Gerindra, PSI, PKB, dan P3 serta Perindo. Lalu bagaimanakah potensi-potensi ataupun juga sumber daya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara? Kita melihat struktur ekonomi menurut lapangan usaha di Sulawesi Utara ini ada 5 sektor yang mendominasi. Pertama adalah sektor pertanian, yaitu memberikan lapangan usaha sebesar 22,2%. Kemudian di berikutnya itu adalah perdagangan dengan 13,68%, lalu sektor konstruksi 10,73%, dan dilanjutkan dengan sektor industri 9,68% dan administrasi pemerintahan 8,15%. Ya, ada 5 struktur ekonomi menurut lapangan usaha. Lalu kemudian jika kita melihat lagi nilai tukar petani Sulawesi Utara, karena kalau tadi melihat struktur ekonomi yang pertama yang mendominasi adalah pertanian, maka seharusnya kita ingin melihat sekarang bagaimanakah nilai tukar petani di Sulawesi Utara. Nilai tukar petani Sulawesi Utara itu 98,12% atau naik sekitar 1,66%. Sementara itu indeks harga yang diterima petani adalah 103,73%. Artinya jika angkanya di atas 100%, maka hasil yang didapatkan oleh petani itu bisa jadi mengalami keuntungan atau ada pendapatan lebih dari ongkos produksi yang mereka sudah keluarkan selama ini. Sementara itu indeks harga yang dibayar petani 105,71% dan nilai tukar usaha rumah tangga pertanian 98,52 atau naik sekitar 1,47%. Ya, selanjutnya kita akan menuju ke bagaimanakah investasi penanaman modal asing dan juga investasi penanaman modal dalam negeri di Provinsi Sulawesi Utara. Kita melihat ke investasi penanaman modal asing terlebih dahulu. Realisasinya di periode Januari hingga Juni 2020, secara keseluruhan ada 159 proyek dengan total investasi sebesar 913 juta. Kemudian didominasi oleh 3 besar sektor usaha, yaitu adalah listrik, gas dan air, pertambangan, dan industri makanan. Listrik dan gas dan air realisasi investasi sebesar 539 juta. Kemudian kalau kita melangkah ke berikutnya, investasi penanaman modal dalam negeri untuk periode Januari hingga Juni 2020, bagaimanakah realisasinya? Ada 235 proyek dengan total investasi sebesar 679 juta dan didominasi oleh 3 besar sektor usaha, yaitu adalah perumahan, kawasan industri dan perkantoran, kemudian perdagangan dan reparasi, transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Bicara soal Sulawesi Utara, tentu juga kita pasti akan teringat terhadap pariwisata, karena salah satu kontribusi pariwisata menjadi kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah di Sulawesi Utara. Di bulan Agustus 2020, jumlah wisatawan mancanegara mencapai 912 orang, meningkat jika dibandingkan pada bulan Juli 2020. Tapi jika dibandingkan pada Agustus 2019,
menurun sebesar 93,57%. Mungkin ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya pembatasan sehingga juga jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tentu berkurang. Tadi adalah data-data terkait dengan Provinsi Sulawesi Utara. Kita sambung kembali perbincangan terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak di Sulawesi Utara. Tapi kali ini saya juga tersambung dengan Rektor Universitas Negeri Manado secara daring tentu saja. Sudah ada Profesor Dice Adolfin Katuk. Selamat malam, Prof. Dice. Iya, Prof. Dice. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Herdina. Iya, baik, Prof. Tadi saya sudah memberikan gambaran kepada pemirsa bagaimanakah potensi dan juga kondisi di Sulawesi Utara saat ini. Tapi mungkin sebagai pengantar dari Prof. Dice terlebih dahulu, bagaimana sih sebetulnya kondisi sosial politik saat ini di Provinsi Sulawesi Utara? Ya, memang dalam mereka berkampanye dilihat dari ya peluang mereka itu saya memang melihat bahwa ya ini menurut pendapat saya ya bahwa pasangan petahana ini memiliki peluang yang kuat ya. Pertama saya melihat bahwa telah menunjukkan keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan ya. Dan kedua, kita melihat bahwa petahana ini memiliki jaringan skala nasional yang sangat kuat dan juga memiliki keteladanan yang baik. Ya. Jadi ini pendapat saya ya.